Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raisa Rizky Aryani dengan NPM 223516516181. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Konten Website dan Media Sosial S01. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil kampanye yang sudah kelompok 2 lakukan. Lalu juga di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi dan juga hasil analisisnya dari kampanye yang sudah kelompok 2 lakukan. Kelompok 2 melakukan kampanye yaitu brand dalam bidang kuliner atau makanan yang bernama dengan ceritamanis.official. Sedikit gambaran, Cerita Manis merupakan akun yang mempunyai kampanye yang kita jalankan yaitu dengan hashtag setiap kue punya cerita, dengan tujuan yaitu ingin memperkenalkan dan mengedukasi kepada masyarakat lebih luas khususnya agar mengetahui makna atau cerita di balik setiap kue atau jajanan tradisional yang sering kita temui di sekitar kita. Kampanye yang kita lakukan yaitu bertemakan setiap kue punya cerita, di mana kampanye ini dilakukan oleh kami selaku tim Cerita Manis.official yang mengusung kampanye setiap kue punya cerita dengan fokus kami adalah mengenalkan sekaligus melestarikan kue tradisional Indonesia melalui pendekatan yang storytelling pada media sosial yang kita pilih yaitu Instagram. Strategi kampanye yang kita gunakan sangat relevan dengan karakteristik dari media sosial Instagram sendiri, yaitu kami merancang untuk memperkuat dalam sisi visual konten, narasi yang singkat, serta interaksi yang dilakukan dua arah, yaitu tidak hanya admin tetapi juga audiens atau followers dari akun ceritamanis.official. Untuk memperkuat dalam kampanye yang kami lakukan ini, tentunya kami menggunakan kampanye hashtag yaitu setiap kue punya cerita, yang mana secara konsisten itu dapat memperkuat identitas brand dari Cerita Manis.official ini atau identitas dari akun Cerita Manis Official ini yang membantu positioning akun @ceritamanis.official sebagai media edukasi di Instagram pada bidang kuliner tradisional yang tidak hanya sekedar akun kuliner biasa. Jika ditinjau dari evaluasi terhadap konten atau pesan yang disampaikan, menurut pandangan saya, akun Cerita Manis.official sudah sangat baik melakukannya, yaitu pesan yang disampaikan dalam setiap unggahan juga saya nilai itu tetap pada sasaran dari akun Cerita Manis.official, seperti penggunaan kalimat tipografi pertanyaan seperti masih ingatkah jajanan ini, atau penyebutan followers dari akun Cerita Manis yaitu manis punya cerita apa. Nah, hal ini yang membuat saya bilang kalau udah tepat, karena hal tersebutlah yang membuat followers menjadi ingin berinteraksi lebih dan berfungsi sebagai CTA atau call to engagement atau call to action yang mendorong audiens jadi ingin berinteraksi di kolom komentar, like, dan juga fitur Instagram lainnya. Jadi audiens tidak merasa hanya satu arah dalam komunikasi, tetapi terjadi two-way communication di mana audiens itu nggak hanya sebagai penerima pesan aja, tetapi juga ikut terlibat dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh dan dikampanyekan oleh akun Cerita Manis.official. Evaluasi terkait pemilihan waktu unggahan konten dalam Cerita Manis Official,
kami sudah memposting 3 konten di feed Instagram dan 1 konten di IG Story. Untuk postingan feed, kami konsisten untuk selalu posting pada jam 7 malam, dan itu diposting sekitar antara rentang 3 atau 4 hari sekali selama 3 postingan yang sudah kami posting gitu. Kenapa posting di jam 7 malam? Karena dari data Hotsuite yang di sini itu postingan konten terbaik ada di jam sore hingga malam, dan di jam segitu pula banyak orang-orang yang membuka media sosial terutama Instagram ya. Jadi makanya kami memutuskan dari jam 7 hingga jam 8 malam tentang waktunya untuk kami posting seperti itu. Dan hal tersebut juga didukung dengan algoritma Instagram yang memang banyak penggunanya aktif di malam hari. Konten unggahan yang dilakukan oleh Ceritamanis.id secara konsisten dalam rentang waktu kampanye itu posting seperti itu. Nah, konsistensi inilah yang bisa membuat faktor menurut saya penting dalam meningkatkan visibilitas akun, engagement akun, karena algoritma Instagram sendiri cenderung memprioritaskan akun yang aktif dan rutin mengunggah konten ke Instagram. Tabel pemantauan atau monitoring Instagram akun Ceritamanis.official memang terdapat naik turun terhadap insight di akun Ceritamanis.official. Hal inilah mungkin yang bakal menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk tim Ceritamanis.official tetap selalu memonitoring setiap kontennya dan menjalankan jadwal konten dengan lebih rutin kembali dari sebelumnya. Jika dikaitkan dengan teori komunikasi dalam manajemen website dan media sosial, mungkin akun dari Ceritamanis dan kampanye yang kami lakukan bisa dibilang bisa menggunakan teori komunikasi dua arah atau two-way communication, yaitu kaitannya dengan kampanye yang kami lakukan adalah karena adanya kalimat caption yang kami gunakan, lalu juga KPI yang kami gunakan itu menggunakan pertanyaan seperti manis punya cerita apa, yaitu membuat audiens nggak cuma sekedar baca konten-konten kami aja, tetapi juga ikut berpartisipasi komentar. Jika dilihat dari Instagramnya Ceritamanis, ada beberapa audiens yang juga berkomentar dan merasa relate dengan konten yang kami posting. Jika dianalisis secara keseluruhan dan evaluasi secara keseluruhan, menurut pandangan saya kampanye cerita dari akun Ceritamanis Official, yaitu dengan hashtag setiap gue punya cerita, dapat dikatakan berhasil karena yang pertama mampu meningkatkan brand awareness, engagement, dan juga interaksi audiens. Keunggulan dari kampanye ini sebenarnya menurut saya adalah terletak pada bagaimana cara penyampaian konten yang bersifat informatif dan edukatif ini dengan menggabungkan unsur dari kuliner dan juga budaya, sehingga yang kami kampanyekan yaitu setiap kue-kue tradisional dari Indonesia dapat dipandang sebagai bagian dari identitas dan juga warisan budaya Indonesia. Sekian penjelasan terkait evaluasi juga hasil kampanye yang kelompok 2 lakukan, yaitu di akun @ceritamanisofficial dengan hashtag kampanye setiap kue punya cerita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.